Somalia secara resmi bernama Republik Federal Somalia adalah sebuah negara yang terletak di tandu Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat. Kalau dilihat dari dekat, penduduk Somalia hidup rukun dan damai, serta keakraban dalam kekeluargaan nyata ditontonkan di negara tersebut. Namun di sisi baik, secara keramah tamahan penduduk Somalia tersimpan beberapa deretan kriminal yang ditakuti dan ancaman bagi dunia. Salah satunya adalah Somalia terkenal dengan perompakannya. Perompak di pantai Somalia menjadi ancaman terhadap kapal internasional sejak dimulainya Perang Saudara Somalia awal tahun 1090-an. Perompak ini berada di wilayah perairan Somalia yang meliputi kawasan Samudra Hindia lepas pantai timur Somalia, Laut Arab, dan Teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia. Gangguan para perompak ini akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Kapal yang dirampok oleh mereka bermacam-macam, mulai dari kapal penumpang hingga kapal barang. Para perompak ini pernah membajak kapal tanker yang berbobot mati di atas 100.000 ton. Sejak tahun 2005, banyak organisasi internasional termasuk International Maritime Organization dan World Food Programme menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya aksi perompakan. Perompakan menyebabkan meningkatnya harga perkapalan dan mengganggu pengiriman makanan. 90% persediaan World Food Program tiba melalui laut, dan kapal tersebut memerlukan penyertaan militer. Awalnya mereka mengaku sebagai penjaga laut Somalia karena maraknya illegal fishing. Namun lambat laun mereka mulai merampok kapal apa saja yang melintas. Perompak Somalia tidak memandang bulu, bahkan mereka merompak kapal dari PBB yang membawa bahan makanan bagi penduduk Somalia pun dijarah. Sejak saat itu mereka bisa menghasilkan jutaan dolar dari merampok kapal barang yang memiliki nilai fantastis. Pada awalnya Somalia merupakan negara yang mampu memberi lapangan pekerjaan pada warganya. Namun di tahun 1970 negara ini mulai dilanda kekeringan yang cukup parah. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan perang saudara yang juga membuat masyarakat Somalia pontang-panting. Bencana kemiskinan dan kerasnya kehidupan saat itu membuat nelayan mulai banting setir menjadi bajak laut. Agak susah membedakan nelayan dan perompak. Namun cara paling mudah membedakan mereka dengan melihat di dalam kapal. Jika mereka membawa senjata api dan senjata tajam, maka mereka adalah perompak, karena nelayan tak mungkin membawa senjata seperti itu. Kalau ditelusuri dengan keadaan masyarakat dan kehidupan masyarakat di Somalia dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tujuan mereka merompak kapal-kapal yang lewat di Laut Somalia, tujuannya hanya satu. Setelah mendapatkan hasil jarahan, mereka membagi-bagikan hasil jarahan kepada penduduk, agar bisa menikmati kehidupan yang layak seperti penduduk dunia lainnya. Dan mereka sadar dengan tindakan yang mereka buat bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Somalia ini susah dihentikan karena mereka menjarah di laut internasional. Secara hukum, wilayah laut internasional yang sering mereka gunakan untuk menjarah itu benar-benar lawless atau tak ada hukum yang berlaku. Sementara itu Somalia sendiri tidak terlalu memperhatikan keadaan lautnya, karena para warga dan pemerintahnya memiliki kesibukan lain seperti ekonomi, kesehatan, dan lainnya yang dianggap lebih penting dibanding mengurusi para perompak. Menjadi perompak Somalia bukan hal yang sulit, maka dari itu banyak warga Somalia yang ingin jadi perompak. Mereka hanya perlu memiliki senapan, kapal, ataupun perahu bot yang tak terlalu besar. Selanjutnya mereka tinggal nongkrong di lautan dan menunggu kapal-kapal pengangkut barang yang melintas wilayah lautan di Somalia. Apalagi banyak kapal-kapal kargo internasional yang akan lewat, mereka tinggal menodongkan senjata, menjarah, mencuri, atau meminta uang tebusan agar kapal yang mereka jarah bisa bebas.
Selain karena mudah jadi perompak, penghasilan yang mereka dapatkan sangat fantastis. Satu kelompok perompak rata-rata mampu membawa pulang 150 juta dolar per tahun. Atau setiap anggota perompak akan mendapat 2 juta dolar per tahun. Dan yang lebih mengerikan lagi, para orang tua mendorong anak-anaknya yang masih muda untuk jadi perompak. Sejak November 2023 tercatat ada lebih dari 20 percobaan pembajakan. Menurut 5 perwakilan industri, situasi ini telah menaikkan harga penjaga keamanan bersenjata dan perlindungan asuransi serta meningkatkan kemungkinan pembayaran uang tebusan. Anggota geng Somalia mengatakan kepada Reuters bahwa mereka memanfaatkan gangguan yang diberikan oleh serangan Houthi beberapa ratus mil laut ke utara untuk kembali melakukan pembajakan. Sebelumnya hal itu tidak aktif selama hampir 1 dekade. Mereka mengambil kesempatan ini karena angkutan laut internasional yang beroperasi di lepas pantai Somalia mengurangi operasi mereka, kata seorang pemodal bajak laut yang dikenal dengan nama samaran BOB, dan mengatakan dia membantu mendanai pembajakan kapal curah lainnya pada Desember. Pada Sabtu 23 Maret 2024. Beberapa yakin ancaman tidak seserius yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2014. Namun pejabat daerah dan sumber industri khawatir bahwa masalah ini akan semakin meningkat. Laporan Biro Maritim Internasional menyebut puncak pembajakan terjadi pada tahun 2011, mana perompak Somalia melancarkan 237 serangan dan menyandra ratusan orang. Pada tahun itu, kelompok pemantau Ocean Beyond Piracy memperkirakan aktivitas mereka merugikan perekonomian global sekitar 7 miliar US dollar, termasuk uang tebusan ratusan juta dolar. Tingkat serangan saat ini jauh lebih sedikit, di mana para perompak terutama menargetkan kapal-kapal kecil di perairan yang kurang diawasi. Menurut data misi anti pembajakan Uni Eropa EUNAVFOR Atlanta, sejak November mereka telah berhasil menyita setidaknya 2 kapal kargo dan 12 kapal penangkap ikan. Demikian History Indo, jangan lupa like, comment, and subscribe.